teman-teman mahasiswa, ini sudah keluar ya, dan share screen-nya Sudah, Bapak. sudah kelihatan. Baik, untuk malam hari ini eh, saya sampaikan tentang eh, et- etika bisnis dan tanggung jawab sosial ya. Jadi dalam bisnis ya tidak hanya mencari keuntungan saja ya, tetapi harus ada etika yang melandasi itu ya, sehingga perjalanan bisnis atau usaha kita nanti lancar ya, tidak ada masalah-masalah baik tentang etikanya maupun nanti tanggung jawab sosial ya, yang biasa disebut apa ya, CSR ya, yang biasa disebut itu. Jadi materi ini juga akan mempengaruhi kelangsungan usaha ya, baik di perusahaan maupun nanti di bisnis ataupun di organisasi manapun ya. Ini etika dan tanggung jawab sosial kita baik kepada internal kita maupun kepada masyarakat ini harus kita pahami semua. Baik, untuk malam hari ini ya kita sampaikan tentang etika bisnis. Jadi ini saya sampaikan dulu ya untuk materinya. Eh, ini belum saya ini ya, belum saya share ya. Belum, Bapak. Oh belum, oke. Baik-baik, sebentar. Atau di ini dulu aja ya, di apa namanya, dipahami dulu nanti saya share di grup untuk materinya. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita pahami dulu tentang pengertian etika bisnis ya. Jadi menurut Ebert dan Griffin ya 2009, etika bisnis merupakan prinsip dan standar yang menentukan perilaku dalam organisasi bisnis. Jadi dengan adanya etika ini ada semacam prinsip yang melandasi perjalanan organisasi itu dan perilaku masing-masing SDM atau person ya di dalam organisasi itu akan ada standarnya juga nanti. Jadi kalau bisa dibilang itu nanti akan mempengaruhi SOP-nya ya. Jadi standar prosedurnya bagaimana organisasi atau bisnis itu operasionalnya berjalan, ini berkenaan dengan etika ya. Kemudian etika bisnis juga merupakan standar perilaku. Jadi perilaku seseorang ini ada standarnya. Jadi yang melandasinya adalah etika dan nilai moral yang mengarahkan. Jadi ada nilai-nilai di situ nanti dalam etika itu yang mengarahkan tindakan dan keputusan di lingkungan kerja. Jadi tindakan, action, ya, aktivitas di lingkungan kerja ini juga ada etikanya. Di sana ada standarnya, ada nilai-nilai moralnya. Ya. Jadi seluruh aktivitas kita, tindakan kita, ya, di lingkungan kerja kita, ya, ini yang melandasi juga standar atau nilai moralnya adalah harus ada etikanya. Jadi tindakan dan keputusan di lingkungan itu harus ada etikanya. Jadi tidak misal, jadi ada keputusan orang berbuat salah langsung apa dikeluarkan, itu juga tidak boleh. Jadi harus ada standarnya. Mungkin SP1 dulu, ya dipanggil dulu, kemudian ada kalau tidak bisa diarahkan, berarti harus ada SP2 dan seterusnya ya. Baru nanti akan ada keputusan-keputusan. Itu ada standarnya. Ya, ada etikanya, ada nilai-nilai moral di sana. Oke, itu menurut Bond dan Coates ya. Selanjutnya isu dalam etika bisnis. Jadi etika bisnis ini ada beberapa eh, hal-hal yang ada di dalam etika, ya, isu-isu yang berkembang. Ini menurut Ibert dan Griffin 2009.
ada 4 pertimbangan etis ya, yang harus dilakukan. Ya, yang pertama kaitan dengan kegunaannya. Ya, jadi kegunaan atau utility. Jadi pertimbangan etika ini berkaitan dengan kegunaan-kegunaan sebuah tadi actionnya atau keputusan, baik buruknya ya, terus eh, apa namanya kemanfaatannya ya. Jadi ini harus dipertimbangkan. Jadi ada pertimbangan yang pertama kaitan dengan kegunaan-kegunaan dia. Apakah manfaatnya dari apa tadi misal tentang karyawan, itu tentang kegunaannya dia. Di situ ada plus nilai plusnya dia. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan etis yang melandasi keputusan itu. Kemudian yang kedua adalah rights, kaitan dengan hak-haknya, hak-hak dari sebuah action atau keputusan itu juga harus dipertimbangkan. Ya, jadi tidak asal nanti membuat keputusan, tapi juga ada hak-hak di sana harus kita pahami. Maka nanti dalam sebuah perusahaan itu kan ada misal ada MOU-nya di situ, ya ada hak-haknya. MOU itu kan isinya nanti ada hak dan kewajiban. Ya, jadi hak-haknya yang ada di sana ini juga harus dipertimbangkan. Ya, jadi tidak boleh asal asal membuat keputusan yang nanti akan merugikan ya, hak-hak dari person itu. Oke, jadi pertimbangan etika itu. Kemudian yang ketiga harus kita pertimbangkan tentang keadilan, ya, justice. Ya. Jadi keadilan, azas keadilan ini juga menjadi pertimbangan etika. Ya. Jadi keputusan action kita ini harus memenuhi azas keadilan. Ya. Jadi keputusan yang kita ambil nanti dampaknya seperti apa. Ya. Karena kalau tidak adil, ya otomatis nanti akan merembet ke yang lainnya. Jadi pertimbangan yang apa dalam membuat sebuah keputusan ini pertimbangan etis ya tentang keadilan ya. Apakah ini juga akan mempengaruhi asas keadilan ini harus kita pertimbangkan. Oke, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat ya, yang kita harus pertimbangkan ya, yaitu tentang kepedulian. Ya, jadi caring. Jadi kepedulian kita dalam membuat sebuah keputusan, ya etika yang melandasi itu, ini juga berdasarkan kepedulian. Ya, bagaimana ada semacam jadi norma keputusan yang dibuat, ya, ini juga harus eh, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan saja, misal, tapi juga mencakup semuanya. Ya, tadi kepedulian terhadap karyawannya, keputusan yang dibuat itu. Ya, sehingga nanti dalam membuat keputusan ini semuanya bisa menerima. Ya, jadi kalau kita apa dalam membuat ini keputusan, dalam membuat action dalam sebuah perusahaan, paling tidak ada 4 pertimbangan ini ya yang melandasi dalam perjalanan kita ya, etika bisnis. Kalau tidak kita lakukan ini nanti ya sudah nanti bisnis kita tidak akan berjalan lancar ya. Jadi kepedulian kepada internal kita, karyawannya, kepedulian kita terhadap sekitar perusahaan itu ya. Ini juga harus kita perhatikan ya. Jangan sampai nanti produk yang kita buat tadi contoh mencemari lingkungan sekitarnya. Ini juga akan jadi masalah nanti. Itu kaitan dengan etika moral kan. Ada polusi ya, misal dari yang kita hasilkan itu keluar asap yang timbul polusi atau
yang kita buang, ya itu ada zat-zat yang memang akan membuat polusi di air. Ini juga tentang kepedulian. Kalau ini kita bisa, pertimbangan etis ini kita bisa lakukan, insya Allah nanti usaha atau bisnis yang kita lakukan akan lancar, ya, akan baik. Oke, ya, itu untuk isu-isu yang terus berjalan di dunia bisnis, ya. Jadi etika bisnis paling tidak poin-poinnya itu. Jadi ada isu-isu yang berkembang, 4 hal itu. Yang pertama adalah kaitan dengan kegunaannya, ya. Jadi barang yang kita hasilkan ini juga kegunaannya seperti apa, hak-haknya juga harus ada asas keadilan dan kepedulian. Oke, selanjutnya tentang standar etika bisnis. Ya, jadi paling tidak ada 3 pendekatan, ya, dalam menganalisa perilaku etis. Ya. Ini menurut Fry dan teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan utilitarisme. Ya, jadi keputusan yang terbaik untuk pemangku kepentingan. Jadi dalam menganalisa perilaku etis, ya, ini pendekatannya yang pertama adalah kaitan dengan pemangku kepentingan. Jadi keputusan yang terbaik untuk contoh tentang PHK. Di keputusan yang terbaik untuk orang kita PHK, ya ini berkenaan dengan biasanya ini kaitan dengan pemangku kepentingannya. Kalau ini diteruskan, ya misal tidak akan bisa berjalan karena memang eh, dengan apa namanya, contohnya dengan karyawan yang begitu besar, ya. Kalau ini kita teruskan tanpa ada pengurangan tenaga kerja, maka bisnis yang dilakukan tidak akan bisa berjalan lagi. Contohnya begitu. Maka memang harus ada PHK. Maka itu yang keputusan terbaik untuk pemangku kepentingan. Ya, itu pendekatan utilitarisme. Itu maksudnya begitu. Jadi kaitan dengan memang ada keputusan yang terbaik tapi untuk pemangku kepentingan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teori hak. Jadi bagaimana perlindungan tentang hak individu. Ya, jadi karyawan kan mempunyai hak. Ya. Jadi apa namanya, dalam hal keselamatan dia punya hak. Maka harus, kalau dalam sebuah perusahaan itu nanti akan dibuatkan apa? Eh, Kalau di bidang keselamatan kerja apa namanya itu? Helmnya, misal ya, helmnya harus ada standarnya. Kemudian apa itu? Bukan BPJS, apa namanya? Yang untuk K3, Pak. K3, ya, untuk keselamatannya. Kan ada itu yang kalau ini BPJS kalau kesehatan, kalau yang untuk kecelakaan apa itu? BPJS ketenaga kerjaan, ya. Iya, Bapak. PPPS Nah, Tenaga Kerjaan. nah, itu kan harus ada. Jadi teori hak, bagaimana perlindungan terhadap hak individu, ya, yang ada di situ, bukan hanya untuk yang level direksi saja, tapi juga hak-hak seluruh karyawan, ya. Ini harus terlindungi, baik keselamatannya, kesehatannya, termasuk privasinya. Ya, ini kan harus dilindungi haknya. Ya, contohnya hak privasi apa itu? Ya, cuti, itu kan, itu juga Iya, Pak. harus ada. Ya. Kemudian hak untuk dipercaya. Jadi bagaimana karyawan, ya ini diberikan kepercayaan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Jadi tidak bisa memang kadang-kadang memang sulit, ya, apa namanya, memberikan kepercayaan penuh itu sulit. Ya, memang perlu nanti apa track record dan seterusnya, ya. Tapi paling tidak ya diberikan dulu, silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada apa namanya yang kurang kan baru terus diperbaiki. Itu teori hak, ya. Jadi selanjutnya teori keadilan.
bagaimana teori ini menganut prinsip tentang keadilan. Oke. Ya, Mas Muhammad Arif. Mas Dai kalau ngobrol minta tolong di mute ya Mas. Speakernya. Oh iya, baru ngobrol. Oke. Baik. Yang ketiga, teori keadilan ya. Ini berkenaan dengan prinsip keadilan. Ya. Jadi bagaimana di dalam organisasi itu, di dalam perusahaan itu harus ada prinsip keadilan. Yang keliru, yang salah bukan hanya orang per orang nanti kepentingannya. Ya, ada anak emas, ada anak perak, misalnya nggak boleh. Ya. Jadi semuanya berdasarkan tadi standar, etika, aturan main, SOP yang ada. Itu teori prinsip keadilan. Kemudian ada kesamaan haknya kalau memang dia sudah waktunya promosi misal ya, naik gaji misal sudah sesuai dengan ketentuan ya harus dinaikkan ya. Jadi promosi harus diberikan. Jangan sampai nanti ada perbedaan perlakuan. Yaitu nanti tidak bagus ya dalam sebuah organisasi. Kemudian ada dan objektif dalam menilai sebuah evaluasi, setelah mengevaluasi hasil kerja ya harus objektif. Ya, kalau memang ada yang berbuat keliru ya harus diluruskan ya siapapun itu. Jadi itu teori keadilan. Jadi memang standar etika ini ya hal-hal yang memang sifatnya apa namanya ideal ya, yang harus dibuat ya, kita buat bersama-sama di perusahaan itu kemudian ditaati bersama, yaitu standar etika ya. Kalau ini kita tidak lakukan ya nanti akan berpengaruh ya. Jadi paling tidak itu tentang pendekatan-pendekatan untuk menganalisa perilaku itu ya. Ada 3 pendekatan yang berkenaan dengan pemangku kepentingan, berarti yang punya ya. Yang kedua juga hak individu ya, siapapun itu yang ada di situ, dan yang ketiga tentang keadilan. Oke, tentang etika bisnis ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan tentang tanggung jawab sosial, atau saya lanjutkan dulu? Lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu ya. Baik, nanti silakan ya kita apa namanya? Ada yang mau bertanya, kita sharing bersama-sama ya. Kita bisa saling berdiskusi bersama. Oke. Siap, Pak. Selanjutnya tentang tanggung jawab sosial. Pengertian tanggung jawab sosial ya. Tanggung jawab sosial merupakan keseluruhan cara. Jadi ada sebuah cara yang dilakukan bisnis dalam usaha untuk menyeimbangkan komitmen. Jadi bagaimana dalam usaha yang kita lakukan itu seimbang. Ya, komitmen kita terhadap siapa? Kelompok yang relevan dan individu di dalam lingkungan itu ada komitmen-komitmen yang kita lakukan. Ya, baik itu secara berkelompok di situ, contohnya mungkin di lingkungan karena kita di sekitar RT situ berarti kelompok RT di situ atau di kelurahan di situ. Ya, atau di kecamatan itu kan kelompok bentuknya. Ya, yang relevan dan individu termasuk di sekitar kita. Ya. Jadi sekitar kita ya kita harus seimbangkan komitmen kita, harus ada komitmen di sana. Ya, jadi itu tanggung jawab sosial. Ya, bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu? Kalau kita lakukan itu dan mereka bisa menerima, ya insya Allah apa usaha yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan terus berjalan dengan baik. Selanjutnya tanggung jawab sosial. Ini menurut Harrison tahun 2005 juga menunjukkan tanggung jawab organisasi. Ya, bagaimana organisasi kita yang bertindak sebagai entitas korporasi ya, dalam sebuah perusahaan, ya, entitas korporasi yang bentuknya bersama-sama terhadap masyarakat. Ya. Jadi bagaimana perusahaan itu terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ya, jadi bagaimana tanggung jawab sosial kita
organisasi kita, perusahaan kita terhadap masyarakat di sekitar situ secara keseluruhan. Itu tanggung jawab sosial. Selanjutnya menurut Viral ya, dan teman-teman 2011